Seorang dokter menganalisa seorang wanita muda yang berada di laboratorium rumah sakit pemerintah. Tiba-tiba, masuklah seorang wanita tua lalu putrinya yang masih muda, serta anak dari putrinya yang menempel di pangkuannya. Lalu ia berkata kepada dokter dengan sangat keras, "Kami ingin melakukan pengecekan gula untuk orang tua ini. Saya berharap kepada Allah agar ia terkena penyakit gula lalu mati, dan kami dapat beristirahat darinya." Kemudian putrinya meneriakkan kata-kata kasar kepada ibunya dan menarik tangannya dengan kuat sehingga hampir membuatnya terjatuh ke lantai. Sang dokter tidak bisa menahan amarahnya, lalu berkata, "Takutlah pada Allah terhadap ibu mertuamu, karena dia adalah ibu dari suamimu yang membimbingmu." Putrinya berkata dengan marah, "Pertama, ini ibuku, bukan ibu mertuaku. Dan kamu tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan pada kami. Dia telah kehilangan akal sehatnya hingga ayah dan saudaraku memberikannya kepadaku agar aku menderita karenanya. Aku telah membawanya untuk tinggal bersamaku dan suamiku dari 5 tahun yang lalu. Yang saat itu suamiku bekerja sebagai buruh harian. Lalu sekarang dia menjadi seorang pengusaha. Dan kehidupan kami bangkit setelah kemiskinan. Maka dengan perlakuannya ini, aku takut suamiku akan menceraikanku lalu mengusirku dari rumahnya. Apakah kamu tahu? Dia pernah menyiram orang-orang dari teras rumah." Sang dokter terkejut dengan kata-kata provokatif putrinya. Meskipun demikian, dia tetap berbicara kepada ibunya dengan lembut dan sopan. Lalu, dia menasihati agar ibunya berbuat baik. Maka sang putri berkata kepadanya, "Jika tidak bisa membantuku atau membantunya, maka bawalah ia ke panti jompo." Kemudian sang dokter berpikir beberapa saat, lalu berkata kepada sang putri, "Saya akan memberimu istirahat sepenuhnya. Saya akan membawanya untuk tinggal bersama saya. Sekarang saya tinggal hanya dengan ibu dan adik laki-laki saya. Jika kamu merindukannya, hubungi saya di nomor telepon ini." Maka sang putri senang. Lalu ia meninggalkan rumah sakit seolah-olah muncul sebagai pemenang dari sebuah peperangan. Kemudian, dokter tersenyum kepada ibunya. Lalu ibunya berbicara kepadanya seperti gadis kecil. "Kebahagiaan atasmu. Putriku memukulku dengan sangat puas di wajahku. Padahal, aku menyiram air pada orang yang lewat dari teras karena memang cuaca sedang panas." Maka dokter memeluknya dan menangis ketika dia merasa seolah-olah berurusan dengan anak kecil yang tidak bersalah. Dan berkata kepadanya, "Jangan seperti itu ibuku. Setelah 1 jam atau lebih, ibu akan pergi bersamaku ke rumahku. Dan ibu akan sangat senang di sana." Sang dokter sangat senang ketika setelah dianalisis, ternyata ibunya tidak terkena diabetes. Setelah bekerja, ia membawanya ke rumah dan dikenalkan kepada ibunya, yang mana ibunya menerimanya dan merawatnya dengan baik seperti putrinya atau saudara perempuannya sendiri. Hanya dalam 2 minggu, tiba-tiba ibu dokter menelpon sang dokter dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini aku tawarkan padamu 2 orang pelamar, yang satu sepupumu dan yang lain adalah tetanggamu, yang mana mereka berdua baru kembali dari luar negeri dan sedang menunggu tanggal untuk mengunjungi kita." Sang dokter tersenyum lalu berkata, "Subhanallah ibuku, sejak wanita ini datang ke rumah kita mendapat keputusan pengadilan hak asuh di negeri ini. Lalu aku dipromosikan dan sekarang ada 2 orang pelamar datang. Padahal aku berusia 30 tahun. Sungguh mulia wanita ini sehingga Allah menjadikannya sebagai sebab kegembiraan kita." Hanya berselang kurang dari 1 bulan, sang putri yang kejam menghubungi dokter dan meminta untuk menemui ibunya di rumahnya. Ketika dia menemui sang dokter, ia berkata kepadanya sambil menangis, "Di mana ibu saya, wahai dokter? Saya ingin mencium kakinya dan meminta maaf padanya. Karena saat dia meninggalkan rumah, tiba-tiba segala bencana menimpa kami. Perusahaan suami saya bangkrut. Sekarang ia di departemen kepolisian, maka dia harus bertanggung jawab atas konstruksi. Lalu anak saya sekarang berada di rumah sakit karena penyakit yang serius. Dan aku tidak bisa tidur karena mimpi yang menggangguku. Ketika ibu saya bersama kami, Allah memberkati kami anak, harta, ketenangan pikiran karena keberkahannya. Dan sekarang keberkahan itu hilang karena perlakuan kami yang buruk terhadapnya. Saya ingin ibu saya, kumohon dokter." Sementara itu sang ibu keluar dari kamar yang dikhususkan untuknya. Dan sang putri terkejut dengan kebersihan, keanggunan, dan cahaya yang terpancar dari wajahnya. Maka ia langsung memeluk putrinya seraya berkata, "Aku merindukanmu cintaku, dan juga pada rumah kita. Aku akan meminta izin dari putriku yang dokter dan juga ibunya agar aku kembali denganmu." وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا